الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا. Sama Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita akan melanjutkan kajian inti kita, yaitu dengan judul atau tema mengenang mautin Nabi. Apa Pak Bu? Mengenang mautin Nabi. Pernah dengar? Belum pernah dengar. Dengarnya apa? Mengenang maulid Nabi ya. Mautin Nabi ya. Mengenang ketika di saat beliau meninggal dunia. Artinya kita akan menjelaskan, yaitu sebelum detik-detik beliau wafat, ruh yang suci yang mulia diambil oleh malaikat maut dengan izin Allah, maka beliau sempat berpesan kepada seluruh umatnya sampai kepada kita. Paling tidak nanti ada 2 poin, ada 2 hadis yang kita sampaikan. Semuanya ada kurang lebih 20 hadis. Ya. Para jamaah baik yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalau mungkin kebanyakan masyarakat kaum muslimin ini di saat ketika masuk bulan Rabiul Awal, ini sudah Rabiul Akhir ya. Berapa Ramadan kurang berapa bulan lagi nih? 4 bulan lagi ya kurang lebih ya. Rabiul Akhir ini sudah mau selesai, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Masyaallah. 120 hari lagi nggak terasa. Jangan tertawa loh ya, umur kita ini semakin habis loh ya. Jangan tertawa, jangan gembira. Ya, sudah banyak bekal belum kita untuk menghadap Allah? Itu yang kita tanyakan dalam diri kita. Ya. Ketika banyak kaum muslimin yang mereka itu mengenang, memperingati adanya maulid Nabi, kelahiran Nabi, ya. Jadi Nabi lahir pada hari apa? Hari Senin. Tanggalnya masih jadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 10, ada yang mengatakan tanggal 12, ya. Tahunnya tahun gajah. Tahunnya tahun gajah. Nah itu. Maka para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka jumhur ulama yang paling mendekati kebenaran tanggalnya 12 apa? Tahun gajah. Hari Senin tanggal 12. Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah. Nah itu. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena 50 hari sebelum kelahiran beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam, itu Raja Abraha dari Habasyah yang dimana saat itu ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa ingin menghancurkan Ka'bah? Karena marah besar di saat Abraha ini membangun gereja, kemudian gerejanya dibakar sama suku Quraisy, sama penduduk, sama suku Arab saat itu ya, tak Arab Badui atau yang lain. Nah, tujuannya untuk menyaingi orang-orang yang mereka melaksanakan ibadah kepada Allah, yaitu ke Ka'bah atau ke Masjidil Haram. Maka ini tidak terima Abraha membuat gereja yang besar untuk menandingilah orang-orang Arab yang mereka memuliakan Ka'bah. Maka saat itulah Raja Abraha marah karena gerejanya dibakar. Maka saat itu dia memobilisasi seluruh pasukannya berjumlah kurang lebih 70.000 dengan pasukan gajah yang kurang lebih gajahnya itu 60-an, dan gajah yang paling besar yang ditunggangi oleh Abraha namanya Mahmud. Bagus. Siapa nama Mahmud? Gajah. Nah, ketika saat itulah Allah hancurkan, Allah binasakan pasukan Abraha, begitu juga dengan Raja Abraha sendiri dengan mengirimkan apa? Burung ababil. Ya. Apa dinamakan burung ababil? Kenapa dinamakan burung ababil? Yaitu burung yang berbondong-bondong. Warsala alaihim tayran ababil tarmim bijaratin min sijil faja'alam kasim ma'kul. Allah kirimkan burung yang berbondong-bondong. Burungnya kecil seperti burung seriti atau burung perkutut, nggak besar. Tapi burung itu membawa 2 batu yang kecil-kecil dari api neraka yang dinamakan yaitu hijarah min sijil, batu yang sangat keras sekali dan itu terbuat dari api neraka. Ya, jadi batu itu terbuat dari api neraka, diambil dari api neraka. Dibawa oleh burung. Satu burung itu membawa 3 batu, 2 baru di 2 sayapnya, 1 batu di paruhnya. Maka burung itu banyak sekali, jutaan burung Pak Bu. Sampai mengelilingi pasukan Raja Abraha.
Maka dengan izin Allah dilemparkanlah batu-batu itu setiap mengenai tubuh daripada pasukan Abraha, maka tidak ada yang selamat. Kenapa? Batu itu ketika mengenai tubuh, kulit akan tembus langsung, bolong, complong. Otaknya bolong sampai ke bawah. Maka dari situlah dijelaskan oleh Allah, faja'alam ka'asfin ma'kul. Allah memberikan kiasan seolah-olah ketika batu itu terkena badan manusia sebagaimana ketika daun dimakan ulat bolong. Mati apa enggak, Bu? Batu dari api neraka. Batu di dunia aja kena aja sudah girat-girat, ya, mencak-mencak. Karena kepletikan minyak aja sudah kita bengak-bengok, apalagi batu. Batunya nggak besar, kecil-kecil. Ya, anggap aja kerikil aja lah. Ya. Tapi itu kena kulit complong sudah, bolong, tembus. Ya. Jadi nggak ada yang tersisa. Maka tinggal Raja Abraha kemudian lari, dikejar oleh burung itu sampai perbatasan di kota Yaman. Karena memang Raja Abraha ini berkuasa di kota Yaman saat itu, maka Allah binasakan Raja Abraha saat itu dengan hina dina. Bagaimana kematian Abraha? Maka terkena batu itu membelah badannya, dadanya terbelah, keluarlah jantung dan sebagainya. Sebagai bukti itu kekuasaan Allah untuk memuliakan lahirnya Nabi Muhammad SAW. 50 hari setelah kejadian itu maka lahirnya Nabi Muhammad SAW. Yang bertepatan tadi tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin. Kenapa Nabi dilahirkan hari Senin? Jelaskan dalam hadis Imam Muslim katakan, "Zaka yaumun wulitu fihi wa fihi buistu wa unzila 'alaiha." Bahwa hari Senin itu di mana di saat aku dilahirkan dan juga di saat aku diutus menjadi rasul dan juga bertepatan wahyu turun kepadaku pada hari Senin. Khusus untuk Nabi ya. Hingga ada namanya puasa untuk memuasakan dirinya di waktu lahir. Jadi puasa untuk lahirnya dia. Artinya kalau ada manusia itu, nanti saya akan setiap tahun apa Pak Bu? Puasa untuk menghormati kelahiran dirinya sendiri. Ya, itu tidak disyariatkan. Jadi hanya khusus Nabi berpuasa memang bertepatan hari Senin. Hari Senin ketika diutus menjadi Rasul, hari Senin ketika dilahirkan, dan hari Senin juga diberikan wahyu. Nah, kan ada orang yang mempuasakan dirinya di saat kelahirannya dia. Kita ada Pak Bu? Nah itu tidak disyariatkan. Ya. Jadi kalau kita mengenang Maulid Nabi itu tidak banyak sebenarnya. Yang paling banyak adalah bagaimana mengenang mautin Nabi, wafatnya beliau. Kita langsung to the point Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, bahwa pada tanggal kurang lebih kalau beliau meninggalnya, langsung saja ya kita jelaskan, nanti kita jelaskan peristiwa sebelum beliau meninggal. Beliau meninggal bertepatan pada tanggal 8 Juni 632 Masehi, ya. Atau kalau kita lihat pada tanggal juga 12 Rabiul Awal. Pada tanggal 12 Rabiul Awal sama. Lahir dan meninggalnya sama. Pada tahun 63 Hijriah. Astagfirullah. Pada tahun 11 Hijriah. Kalau Masehinya 632 Masehi, tapi kalau Hijriahnya 11 Hijriah. Saya ralat Pak Bu ya. Nah itu. Jadi meninggal beliau itu tanggal 12 Rabiul Awal juga hari Senin 11 Hijriah. Atau kalau tanggal Masehinya 8 Juni 632 Masehi. Itu. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Ta'ala, ketika pada tahun Hijriah, pada tahun 7 Hijriah, kita persingkat saja ya. 7 Hijriah itu bertepatan dengan apa? Pengepungan kaum Yahudi di Khaybar. Jadi pada saat peperangan dengan orang-orang Yahudi yang dipimpin oleh Nabi langsung dan kaum muslimin pada saat itu, kenapa? Karena memang orang Yahudi itu suka melanggar perjanjian.
tidak menepati janji, suka berkhianat. Dan juga orang-orang Yahudi Khaybar itu bersekongkol bekerja sama dengan orang-orang musyrik Quraisy untuk memerangi Nabi Muhammad SAW. Sedangkan wilayah Khaybar itu berjarak dari kota Madinah 150 km. Kita pending dulu. Kisah daripada Nabi kita yang mulia sebelum beliau wafat. Maka pada tahun 7 Hijriah beliau sempat berperang dengan yaitu kaum Yahudi yang berpusat di Khaybar, yang memiliki benteng yang kuat. Maka sampai beliau mengepung benteng tersebut, dikatakan dalam sirah Nabawiyah itu hampir 1 bulan lebih ya. Karena begitu kuatnya memang. Dalam peperangan itu memang banyak ya yang meninggal dunia, yang gugur baik dari kaum muslimin maupun pihak Yahudi. Maka dengan izin Allah akhirnya Khaybar dikuasai. Akhirnya Khaybar bisa ditaklukkan oleh Nabi dan kaum muslimin saat itu. Maka setelah penguasaan Khaybar, penaklukan Khaybar dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin pada saat itu, maka sempat Nabi dihadiahi dengan hidangan yaitu kambing yang dibakar. Maka ada seorang wanita Yahudi yaitu yang bernama Zainab binti Harith. Zainab binti Harith ini memang wanita Yahudi yang memang dia memiliki dendam kepada Nabi SAW secara pribadi, karena di saat ketika perang Khaybar itu suami ayahnya, pamannya itu mati. Dalam perang Khaybar itu mati, sehingga punya rasa dendam. Nah, bagaimana cara untuk menumpahkan dendamnya, keinginannya untuk membunuh Nabi? Dengan cara diracun. Maka wanita Yahudi tadi membuat hidangan yang lezat, dan wanita tadi tahu apa yang disukai oleh Nabi di dalam daging kambing itu, yaitu bagian paha atas ya, dekat dada. Maka saat itulah dilumuri racun ya, dengan jumlah yang banyak. Ketika dihidangkan, maka Nabi SAW dan para sahabatnya juga tidak mengerti, tidak tahu ya. Kemudian makan. Ketika dan saat makan, ada yang mengatakan apakah itu sampai ditelan atau hanya dikunyah. Bagian itu hanya pendapat sampai Nabi sempat menelan sedikit, ada juga mengatakan sampai dikunyah. Maka dari efek racun itu memang luar biasa. Ada beberapa sahabat yang meninggal dunia seperti Bishr, nah, itu meninggal dunia karena efek racun yang begitu kuatnya. Akan tetapi kenapa Rasulullah SAW tidak langsung meninggal dunia? Maka dengan izin Allah, memang tidak Allah wafatkan secara langsung dari pengaruh racun yang diberikan oleh wanita Yahudi yang terkutuk itu, karena memang tugas Nabi itu masih belum selesai. Karena beliau wafat pada tahun 11 Hijriah, sedangkan kasus terjadi adalah pada tahun 7 Hijriah, masih 4 tahun lagi. Jadi tugas Nabi, visi Nabi dalam berdakwah menyampaikan risalah Islam, wahyu Al-Quran dan Sunnah itu masih ada 4 tahun lagi. Maka dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, memang Nabi tidak meninggal dunia. Maka ketika Nabi itu merasakan ada racun, dengan izin Allah dikabarkan, maka beliau mengatakan, irfa'u aidiyakum fa inna abarasni fa inna masmumah. Angkat tangan kalian wahai para sahabatku. Jangan diteruskan makan. Kenapa? Aku diberitahu bahwa ini ada racunnya. Ya, jadi para jamaah ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka dikabarkan bahwa daging yang dihidangkan oleh wanita Yahudi yang bernama Zainab binti Harith tadi dibumbui racun. Maka itu pengaruhnya luar biasa. Maka setelah kejadian itu, sampai kemudian masuk pada tahun 10 Hijriah, maka Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah haji wada, atau yang dinamakan haji perpisahan, haji besar, atau hajatul akbar, haji yang besar, yang melibatkan kurang lebih 114.000 kaum muslimin berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah haji bersama beliau. Maka dari situlah beliau melaksanakan ibadah haji, kemudian wukuf di Arafah, dan beliau berkhutbah dengan menaiki unta. Banyak pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi saat itu, dan beliau mengatakan dalam satu kalimatnya, khudu anni manasikakum.
ambillah manasik haji sesuai dengan apa yang telah aku contohkan barusan ini. Kenapa? Li'alla la'alqakum ba'da ami hadza. Bisa jadi mungkin setelah tahun ini aku tidak akan bertemu dengan kalian semuanya. Maka perkataan ini membuat tanda tanya bagi para sahabat yang lain, terutama sahabat Abu Bakar. Wah, ini pembicaraan Nabi seperti ini sesuatu ada yang menurut saya itu menimbulkan tanda tanya. Maka pikiran Abu Bakar bahwa Nabi mungkin mengatakan seperti ini sebentar lagi mungkin ajalnya tiba. Itu hanya dalam perasaan pikiran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana dijelaskan dalam sejarah tersebut. Maka setelah selesai haji wada, ibadah haji selesai, maka turunlah satu surat, satu ayat. Kalau ketika Nabi diangkat menjadi Rasul kan, pertama kali turun surat Al-Alaq, Iqra. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Muzammil, surat Al-Mudassir, Pak Uge, surat 73, 74. Itu ketika surat pertama turun Al-Alaq dan kemudian dilanjutkan surat Al-Mudaththir dan Al-Muzammil. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat. Kemudian dilanjutkan ya ketika Nabi kemudian diselimuti oleh istri yang mulia Khadijah binti Khuwailid, kemudian turun lagi surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir wa rabbaka fakabir wa sabah wa tahhir. Wahai yang berselimut, bangkitlah, bangunlah, berilah peringatan kepada umatmu. Ya itu perintah secara beruntun Pak Bu. Setelah Nabi suruh belajar ngaji Iqra, ya, kemudian Nabi diperintahkan untuk berdakwah. Nah, ketika setelah haji wada, haji perpisahan itu, maka turunlah satu ayat dan satu surat. Satu ayat itu apa? Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wasmamtu nikmati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku sempurnakan apa? Aku cukupkan nikmatku untukmu dan aku sempurnakan Islam sebagai agamamu. Ya. Jadi ayat ini turun Bapak Ibu menunjukkan bahwa selesai sudah. Dakwah Nabi sudah mulai selesai. Itu. Jadi Islam sudah jangkep sempurna. Hari ini Islam sudah sempurna, disempurnakan sama Allah. Nikmatnya juga sudah diberikan oleh Allah secara juga sempurna, tidak ada yang kurang. Ini ayat yang terakhir turun, surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayat yang ketiga. Sedangkan surat yang turun terakhir yaitu surat An-Nasr. Surat apa Bapak Ibu? Surat An-Nasr. Maka ketika diturunkan oleh Allah surat An-Nasr, idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. 3 ayat. Surat yang ke-110. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka engkau akan melihat wahai Muhammad manusia berbondong-bondong untuk masuk Islam. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan minta ampunlah kepada Rabbmu. Sesungguhnya Allah menerima taubat. Ini surat yang terakhir turun Bapak Ibu, surat An-Nasr. Namanya surat kemenangan itu. Nah, ketika surat ini turun, maka Umar bin Khattab mengumpulkan semua para tokoh-tokoh kaum muslimin saat itu di suatu tenda atau di suatu tempat. Maka saat itulah Umar bin Khattab ingin memusyawarahkan, ingin membicarakan tentang surat yang baru saja turun. Maka saat itu dihadirkan juga di situ ada Abdullah bin Abbas, putra dari paman Nabi. Abdullah bin Abbas, putra dari Abbas. Abbas paman Nabi. Paman Nabi ada 2 yang masuk Islam, yang masuk surga. Yang kafir musyrik juga 2. Pamannya 4. Abbas bin Abdul Muthalib yang masuk Islam dan Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam. Yang kafir musyrik siapa? Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan Abu Lahab bin Abdul Muthalib atau Abdul Uzza atau Abu Qutaibah julukannya. Itu paman Nabi 2 yang kafir musyrik masuk neraka. Yang baik 3, yang 1 jahat. Yang baik Hamzah, kemudian Abbas dan juga Abu Thalib. Yang jahat siapa? Khusus Abu Lahab atau Abu Qutaibah atau Abdul Uzza. Nah itu. Tapi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka setelah itulah kemudian
setelah surat ini turun, Umar bin Khattab mengumpulkan, ada Abdullah bin Abbas yang itu masih berumur saat itu kurang lebih 12 sampai 13 tahun, masih muda Pak Bu ya. Mungkin kalau sekarang itu baru lulus SD masuk SMP ya. Nah, maka ketika dihadirkan di situ para tokoh-tokoh ya, ini para orang-orang yang tua-tua di situ juga hadir, maka mereka mengatakan, "Ya Umar, kenapa engkau masukkan anak yang seperti ini? Kami juga punya anak yang sebaya seperti dia, yang umur seperti dia." Maka Umar mengatakan, "Dengarkan dulu, ya, baru nanti panjenengan paham." Maka setelah itu Umar bin Khattab memusyawarahkan syuro, ya, membicarakan tentang surat yang baru saya turun, maka Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat tokoh-tokoh tadi, bagaimana pendapat Anda? Ma ra'yuka? Bagaimana pendapat Anda? Maka ada yang menjawab, pendapat saya surat An-Nasr ini turun, ini membuktikan Allah telah memuliakan kita dengan memberikan kemenangan. Umat Islam diberi kemenangan oleh Allah. Tandanya Allah memuliakan kita. Ya. Ya, panas. Kemudian ditanya lagi yang lainnya, bagaimana pendapat Anda maroyukum? Bagaimana pendapat Anda? Maka di antara mereka juga menjawab, pendapat kami wahai Umar bahwa surat An-Nasr ini menandakan kita disuruh bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kemenangan dalam peperangan kita sampai kemudian Fathul Mekah. Jelas Bapak Ibu? Maka disitulah kalimatnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika kalimat ayat ini turun, ayat yang ketiga, maka Nabi memperbanyak doa di saat rukuk dan sujud dengan bacaan apa Pak Bu? Bukan subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la, tapi Nabi memperbanyak di saat rukuk dan sujud membaca subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jelas Bapak Ibu? Subhanaka wa bihamdika Allahumma ighfirli. Atau dalam riwayat yang lain, hadis yang lain, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ada dua riwayat. Ini memperbanyak zikir di waktu rukuk dan sujud. Silakan dihafalkan. Ya. Ini di waktu beliau sebelum meninggal dunia dalam kondisi sudah mulai merasa sakit, memperbanyak doa ini atau zikir ini. Tip. Maka Umar bertanya kepada Abdullah bin Abbas, "Wahai anak, bagaimana pendapat Anda, pemuda, dengan surat ini turun?" Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, pendapat saya secara pribadi bahwa surat ini turun menandakan hadatu fian Nabi Muhammad SAW qarib, bahwa kematian beliau Nabi Muhammad SAW, wafat beliau semakin dekat. Semakin dekat. Ini menandakan bahwa surat An-Nasr ini sebagai surat yang pungkasan atau penutup dari semua surat-surat yang lain. Jelas Bapak Ibu? Yang dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas. Sudah selesai. Surat ini sudah turun, sudah selesai berarti. Risalah wahyu sudah tutup. Ya. Jangkep 30 juz, 114 surat, diakhiri dengan surat An-Nasr. Ayatnya Al-Maidah ayat yang ketiga tadi. Di saat setelah haji wada. Jelas Bapak Ibu? Nah, maka ketika masuk pada tahun yang 11 Hijriah, bertepatannya pada saat itu bulan Rabiul Awal, tapi akhir di bulan Safar, beliau merasakan sakit sudah tampak, demam, pusing dan sebagainya. Maka Nabi berkata kepada Ibunda Aisyah, istri Nabi yang mulia radhiyallahu ta'ala anha, "Wahai istriku yang mulia yang tercinta, aku merasakan pusing dan demam dalam tubuh saya. Mungkin ini efek pengaruh daripada racun yang pernah diberikan oleh wanita Yahudi dulu, sehingga hampir saja memutuskan urat nadiku." Sudah mulai tampak Pak Bung, efeknya ini, efek dari racun. Jelaskan oleh Nabi sendiri. Nah, sudah, maka sakit beliau semakin bertambah Pak Bu. Kadang tinggi, kadang panas, kadang dingin, kadang panas, terus seperti itu, naik turun. Selama berapa hari? Ada dua riwayat. Nabi sakit 11 hari, ada yang mengatakan 13 hari. Itu. Maka pada puncaknya, yaitu pada hari yang ketiga sebelum beliau wafat, panas semakin tinggi.
Sampai beliau sholat berjamaah ditandu dua orang, Ali bin Abi Thalib dengan Abdullah bin Abbas. Ya. Kemudian kadang-kadang beliau mengimami, kadang-kadang beliau duduk sholatnya, ya. Kadang beliau berdiri, kalau nggak kuat beliau duduk dan sebagainya. Terus seperti itu. Maka pada puncaknya di saat waktu duha pada tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin, Bapak Ibu, 11 Hijriah, waktu duha, maka saat itulah beliau sudah tidak kuat karena panasnya sudah luar biasa, pusingnya juga luar biasa, sudah mulai lemas, bahkan beliau juga subuh juga sudah tidak mampu, beliau harus sholat di kamarnya dengan mengikuti gerakan Abu Bakar sebagai imam, karena memang kan kamar beliau dengan pintu masjid itu kan berdekatan, jadi kelihatan, Pak, disingkapkan ya, kerendanya itu sudah kelihatan. Beliau sholat di situ berjamaah dengan kondisi tidur karena sudah nggak kuat, lemah. Maka Nabi setelah itu kemudian mengatakan as-sholanas. Apa manusia sudah sholat tadi waktu subuh? Sudah ya Rasulullah. Jadi orang kalau sudah meninggal kadang-kadang pikirannya kan sudah mulai nggak bisa fokus, Pak Budi. Lain. Tanya as-sholanas. Apakah manusia sudah sholat semuanya? Sudah ya Rasulullah. Masya Allah ya. Maka saat itulah beliau di saat ketika sebelum meninggal dunia, beliau sempat ya tidur di pangkuan Ibunda Aisyah, istri beliau yang tercinta. Maka beliau pesan juga kepada putrinya Fatimah, setelah ini ya kamu tidak akan sedih selama-lamanya. Dibisikin Fatimah. Maka setelah itu juga Fatimah merasa sedih. Kenapa? Diberitahukan dua. Satu kesedihan, satu kegembiraan. Kesedihannya Allah sudah mengkabarkan ini waktunya saya untuk berhadapan atau berjumpa dengan Allah. Fatimah meneteskan air mata, putri yang tercinta, istri dari Ali bin Abi Thalib. Yang kedua kegembiraan, engkau dikabarkan wanita penghulu surga. Maka dia tersenyum. Hal ini diceritakan kepada Ibunda Aisyah ketika bertanya setelah wafat beliau sudah berbulan-bulan. Memang sengaja tidak disampaikan langsung, Mbak Bu. Ya, jadi perkataan beliau Nabi Muhammad SAW kepada Fatimah, putri beliau itu kepada Ibunda Aisyah memang tidak disampaikan. Yang dibisikkan hanya Fatimah saja. Maka para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah SWT, sebelum beliau wafat, saat itu sempat beliau memerintahkan kepada Ibunda Aisyah untuk menyediakan air di hadapannya, kemudian air itu digunakan untuk membasuh mukanya. Maka beliau sempat mengatakan dalam kalimat yang indahnya, Bapak Bu, la ilaha illallah innalil maut la sakarat. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah yang disembah dan ditaati. Sesungguhnya di dalam kematian itu adanya sakarat. Sakarat apa? Yaitu sesuatu yang menyakitkan. Di saat detik-detik pencabutan ruh, perpisahan antara ruh dari jasadnya, itu yang dinamakan sakarat, sesuatu yang sangat menyakitkan. Sesungguhnya setiap kematian itu ada namanya sakarat. Kemudian beliau berdoa, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, bantulah diriku untuk menghadapi di saat ketika detik-detik kematianku, ya Allah. Sempat Nabi minta kepada Allah untuk diringankan, untuk dimudahkan, supaya di saat pencabutan ruhnya. Itu satu doa. Doa yang kedua, beliau mengatakan, Allahumma gfir li warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ya Rabbku, ampunilah diriku, rahmatilah diriku, dan kumpulkanlah diriku nanti di surgamu yang mulia bersama orang-orang yang soleh pada hari kiamat kelak. Kemudian beliau membaca surat An-Nisa ayat yang ke-69 surat 4. Apa kata Allah? Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Wa nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa.
Itulah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah nanti pada hari kiamat. Mereka akan dikumpulkan bersama para rasul, para nabi yang mulia, orang-orang yang jujur dalam mengemban amanah Allah, dalam beribadah kepada Allah, dan orang-orang syahid di medan perang memperjuangkan agama Allah, dan orang-orang soleh. Itulah sebaik-baik teman nanti pada hari kiamat di surganya Allah. Maka saat itulah pencabutan ruh sesuai izin Allah oleh malaikat maut dijalankan. Beliau kemudian banyak membaca Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la. Ya Allah, tempatkanlah diriku di tempat-Mu yang mulia. Ya Allah, angkatlah derajatku di derajat yang mulia, ya Allah. Jelas Bapak Ibu? Maka berkaitan masalah doa ini Bapak Ibu, Nabi masih sempat berdoa minta ampun kepada Allah. Nabi masih sempat untuk minta rahmat Allah Bapak Ibu. Kenapa? Karena itulah manusia yang luar biasa tawaduknya di hadapan Allah. Coba, Nabi yang mulia, Nabi kita Pak Bu, ketika sebelum wafat saja sempat beliau untuk minta ampun kepada Allah dan minta rahmat kepada Allah. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Dosa-dosanya sudah diampuni yang telah lalu dan yang akan datang. Bahkan beliau diperkenankan untuk membuka pintu surga sebelum yang lainnya tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan. Jadi Nabi dulu yang pertama membuka pintu surga Pak Abu. Itu saja beliau masih berdoa minta ampun Pak. Bagaimana dengan kita? Kira-kira kita istighfar berapa kali sehari semalam? Belum ada jaminan surga bagi kita. Coba Pak. Kadang-kadang kalau istighfarnya angel, abot gitu. Nah ini perbanyaklah zikir Pak Bu. Banyak kita istighfar, banyak kita bertobat pada Allah. Kita mencontoh Nabi kita yang mulia Pak. Sebelum meninggal beliau masih minta ampun bayangkan. Karena dosanya kita masih banyak Pak Bu. Nabi sudah dibersihkan dosanya. Minta rahmat juga. Kenapa minta rahmat? Supaya Allah merahmati Nabi dan umatnya. Ketika sudah minta ampun, nanti kalau sudah mendapat rahmat, jaminannya surga. Jelas Pak. Jadi nggak minta ampun saja, minta rahmat. Orang itu kalau sudah diberi rahmat oleh Allah, jaminannya surga Pak Bu. Gimana betul? Nah itu. Nah, maka dari situ kita bisa melihat bahwa ketika beliau sebelum meninggal dunia ada dua pesan. Pesan beliau yang pertama adalah beliau mengatakan dalam hadis Imam Malik yang dimana diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu dan Abdullah bin Umar radhiallahu anhu, ada banyak versi riwayatnya, tapi kita ambil satu hadis saja. Yang pertama beliau menyampaikan kepada seluruh umatnya. Apa kata beliau? Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian. Apabila kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, maka hidup kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu Pak Bu? Kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulku, kata beliau. Pegang. Jadikan sebagai panduan hidup. Sebagai konsep dalam mengatur kehidupan kalian. Jadikan ini pegangan satu-satunya Pak. Dua kitab ini. Jangan memilih kitab-kitab yang lain, aturan-aturan yang lain, undang-undang yang lain. Ambil Al-Quran dan sunnahku. Kalian akan hidup bahagia, selamat dunia akhirat. Dan kalian tidak akan tersesat. Itu satu. Yang kedua pesan beliau apa? As-sholah, as-sholah. Wattaku wa ma malakat aimanukum. Jagalah sholat, jagalah sholat. Perintahkan kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kalian semua. Istri, anak, mungkin orang tua, pembantu, karyawan, atau budak kalau orang dulu. Jangan sampai kalian meninggalkannya. Takutlah kepada Allah kalau kalian berani meninggalkan sholat. Jelas Bapak Ibu? Itulah dua pesan yang disampaikan oleh beliau sampai kepada kita. Pertama, hidup kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini jaminannya surga. Dan kita tidak akan tersesat dalam kehidupan kita di dunia sampai nanti di akhirat. Yang kedua, sholat. Kenapa? Sholat adalah merupakan tiang agama, pondasi keimanan seseorang. Kalau orang sudah meninggalkan sholat, sudah menghancurkan pondasinya, sudah menghancurkan keimanannya, hilang sudah imannya Bapak Ibu kalau dia meninggalkan sholat. Baik, ini saja kurang lebihnya yang kami sampaikan. Untuk penjabarannya dari dua hadis ini, insya Allah yang akan datang akan kita
terangkan secara jelas dan gamblang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat kajian pada malam hari ini. Pada akhirnya kita akhiri. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.